Abis manis sepah dibuang, tahu kan istilah itu? Begitulah nasibnya Nadiem Makarim yang gue lihat sekarang ini. Dulu waktu popularitasnya dia tinggi, dia diajak gabung ke kabinet Jokowi untuk memperkuat dan mempercepat sistem pendidikan yang waktu itu mau ke arah digitalisasi. Tapi justru itu pula yang akhirnya menyeret dia ke meja hijau dengan tuduhan yang menurut gue dipaksain. Dan makin kesini, tuduhan ke Mas Nadiem masalah kasus dugaan korupsi Chromebook ini beneran makin ngawur. Dan kelihatan banget maksain supaya gimana pun caranya Nadiem tetap harus bersalah. Pejabat itu biasanya dicurigain korupsi kalau harta kekayaannya bertambah dengan jumlah yang tidak masuk akal. Kan jelas, tujuan orang korupsi itu ya biar makin kaya, bukan malah makin miskin. Lah ini, abis Nadiem kelar menjabat, justru harta kekayaannya malah terjun bebas. Dari yang awalnya 4 triliunan, sekarang cuma tinggal 600-an miliar. Jadi memperkaya apaan? Ini kalau bicara Nadiem beneran korupsi Chromebook loh ya. Nah, selain keanehan itu, masih ada juga kejanggalan masalah bukti hasil audit keuangan dari BPK dan BPKP yang menurut gua banyak yang gak sinkron dengan tuduhan dari pihak kejaksaan. Warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi? Awal mula tuduhan ke Nadiem itu tadinya karena ada WA Group yang katanya itu dibuat sebelum Nadiem menjabat jadi Menteri Pendidikan. Terus katanya di WA Group itu Nadiem udah deal-dealan ngebahas masalah Chromebook. Satu hal yang perlu lu ketahuin, yang bikin framing kayak gitu kayaknya tuh nggak paham alur cerita atau sengaja nggak mau paham. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena yang bikin framing itu sepertinya sengaja nutupin kalau sebenarnya WA Group Nadiem dan WA Group Kementerian Pendidikan itu berbeda. Alias ada 2 WA Group. Ini yang dicurigai sengaja ditutupin sama pihak kejaksaan ke publik. Jadi, WA Group yang pertama itu udah ada jauh sebelum Nadiem ditawarin jadi Menteri Pendidikan. Dan itu adalah WA Group bekas Menteri Pendidikan sebelumnya. Di WA Group itulah dibahas tentang pengadaan Chromebook dengan Menteri Pendidikannya waktu itu masih dijabat sama Muhadjir Effendi. Dan Nadiem gak terlibat sama sekali dengan pembahasan pengadaan itu. Lah wong dia belum jadi Menteri Pendidikan dan bahkan ditawarin aja belum. Sampai di sini udah pada paham belum? Nah, kalau udah paham baru gue lanjut ke yang berikutnya. Abis Nadiem diminta Jokowi untuk jadi Menteri Pendidikan dan langsung dapat arahan untuk mendigitalisasi pendidikan di Indonesia, Nadiem langsung bikin WA Group dia sendiri. Ingat, itu dia bikin sendiri. Isi WA Groupnya Nadiem itu adalah ahli IT dan orang-orang ahli yang emang bergerak di bidang pendidikan. Termasuk ada Najila Shihab yang merupakan adiknya dari Najwa Shihab. Dan belakangan diinfoin kalau di WA Group itu sama sekali tidak ada pembahasan tentang Chromebook. Ingat, kalau lu gak pernah lihat isi WA Groupnya, gak usah sotoy. Isi percakapan WA Group itu sampai di print 1000-an lembar untuk pembuktian dan bantahan di pengadilan kalau tuduhan ada mens rea atau niat jahat itu sama sekali ngaco dan ngawur. Nah, abis Nadiem udah resmi jadi menteri, baru WA Group pribadinya Nadiem sebelum jadi menteri migrasi ke WA Group official bekas Menteri Pendidikan sebelumnya. Nah, disitulah Nadiem baru tahu ada pembahasan tentang Chromebook. Terus setelah dipelajari masalah pengadaan itu, ketemulah akar permasalahan kenapa proyek Chromebook era Muhadjir Effendi itu dianggap gagal. Karena yang bikin aturannya juga tolol. Masa lu ngirim Chromebook ke daerah 3T, tertinggal, terdalam, dan terluar? Apa namanya kalau bukan tolol? Lawang listrik aja nggak ada, apalagi internet. Lebih ngawur lagi, makanya dianggap gagal. Terus sama Nadiem dirubah petunjuk teknisnya. Laptop Chromebook itu tidak diperuntukkan untuk daerah 3T. Di daerah itu harus sudah ada listrik dan sudah support internet. Baru dikirim itu laptopnya. Gimana? Udah mudeng belum tuh tentang alur ceritanya? Kalau udah mulai ngerti, gue lanjut lagi nih. Nah, abis tuduhan masalah WA Group udah mulai terbantahkan, langsung digiring lagi tuh. Kenapa harus Chromebook?
ini ada dugaan kong kali kong nih sama Google. Ya, mentang-mentang Gojek dapat suntikan dari Google. Jawab aja nih gini. Kalau dongok jangan dipamerin. Malu sama emak bapak lu yang udah capek-capek gedein lu, tapi malah jadi orang tolol pas udah gedenya. Kenapa harus Chromebook? Ya tanya sama Muhajir Effendi. Kenapa dia milihnya Chromebook? Kenapa jadi Nadiem yang kena tuduhan kong kali kong sama Google? Bener gak tuh? Dan selama proses pengadaan barangnya itu diawasin juga sama beberapa instansi pemerintah, termasuk pihak kejaksaan. Kalau emang beneran ada masalah, kenapa nggak dari dulu aja diproses? Kan kejaksaan ikut ngawasin. Terus kalau emang laptop Chromebook itu dianggap tidak ada gunanya, kurang efisien, dan lain-lainnya, kenapa sampai sekarang Kementerian Pendidikan masih beli dan masih menyalurkan Chromebook ke sekolah-sekolah dan masih pakai Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Indonesia? Chromebooknya dihujat, dimaki-maki, tapi tetap dipakai. Aneh gak tuh? Dan ingat, itu yang disalurkan kebanyakan bukan stok lama zaman Nadiem. Itu stok beli baru zaman Menteri Pendidikan yang sekarang. Jadi, buat orang-orang yang terlalu sotoy soal ini, coba silakan lu bantah. Kalau emang Chromebook itu jelek, kenapa masih dipakai dan dibeli? Benar, itu namanya munafik gak sih? Dan itu juga merupakan pembuktian kalau Chromebook itu lebih bermanfaat. Bahkan jauh lebih bermanfaat daripada Gibran. Bercanda ya. Peace. Oke, balik lagi ke kasusnya Nadiem. Nah, fun fact kasus Nadiem ini adalah 1. Dalam laporan BPKP itu terbukti tidak ada markup anggaran. 2. Dalam laporan BPK terbukti tidak ada kerugian negara. Yang ketiga, Nadiem ditangkap cuma karena tim audit dari kejaksaan nuduh Nadiem markup anggaran. Yang keempat, waktu proses pengadaan itu diawasin sama Jamdatun sama LKPP. 5. Dalam sidang pra-peradilan pertamanya Nadiem Makarim udah terbukti dari laporan BPKP tidak ada markup anggaran. Terus dalam sidang kedua terbukti tidak ada kerugian negara dalam laporan BPK-nya. Terus dalam sidang ketiga, tuduhan kejaksaan itu karena Nadiem bikin WA Group bahas Windows pindah ke Chromebook, terus dianggap merugikan negara, terus disambungin sama Google yang invest ke Gojek dan dianggap ada konflik of interest. Nah, itu lebih tolol lagi. Google invest ke GoTo itu 16 triliun. Sedangkan pengadaan Chromebook itu 9 triliun. Kalau emang fokusnya nyari keuntungan, lebih untung mana? Nadiem tetap di Gojek atau jadi Menteri Pendidikan? Kalau logika oportunis, pasti bakalan bilang mending di Gojek. Terus kenapa Nadiem mau jadi Menteri Pendidikan? Karena dia punya visi. Dia mau bikin anak-anak muda Indonesia naik kelas. Tapi ternyata banyak jebakan birokrasi yang ruwet. Jebakan inilah yang bikin Nadiem sekarang dituduh merugikan negara. Padahal pas lagi proses pengadaan itu diawasin sama Jamdatun, singkatan dari Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha, sama LKPP. Terus pakai e-katalog pula. Jadi lucu aja. Gimana ceritanya kejaksaan yang ngawasin, terus kejaksaan pula yang nangkep. Apa nggak lucu itu? Apa lo? Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi?